Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kembali lagi di channel El Bejo bersama saya Ilul Adnan aka Mas Bejo. Hari ini saya diajak angkringan PX sama Ika Channel untuk jalan-jalan yang katanya sih ada penemuan candi zaman dahulu. Yes. Mau tahu lihat videonya bagaimana? Kita lihat videonya berikut ini. Jadi teman-teman, kita sekarang ada di lokasi hutan jati di daerah, masih di daerah Kendal, Polari Kendal. Nah, coba kita lihat apa yang kita temukan nanti. Masih ikut bersama. Tuh, mana orangnya? Orangnya di depan ternyata. Masih ikut sama teman-teman. Coba kita lihat sambil menikmati pemandangan dari sini. Nah, itu teman-teman kita, guys. Jauh di depan. Nggak kelihatan pemandangannya dari sini. Ini kita di hutan jati. Kita bisa temukan apa aja nanti. Yuk, coba kita ke sana. Kita sudah sampai lokasinya ternyata. Tuh, teman-teman kita ada di sana. Nah, coba kita cari kita menemukan apa aja nanti di sini. Mari kita ngikut mereka. Siapa tahu nemu sesuatu yang lumayan menarik. Tadi Mas Popo nemu Mas Popo, content creator angkringan PX, menemukan logam. Belum tahu logamnya itu apa dulunya, entah senjata atau cuman logam biasa, logam baru. Cuman kelihatannya sih lama, produksi lama. Nanti kita cek apakah itu logam buatan zaman dahulu atau logam baru. Kita cari benda-benda yang lainnya. Itu teman-teman kita lagi nyari-nyari. Yuk, saya juga pengen nyari, siapa tahu dapat sesuatu yang bagus. Jadi tempat ini itu sangat menarik teman-teman. Jadi struktur batunya itu seperti disusun oleh manusia, entah peradaban zaman dahulu atau disusun manusia baru-baru ini, tapi terlihatnya sudah tua sekali. Dan kemarin teman saya sempat menemukan keramik di sini, dan katanya keramik itu produksi zaman dahulu ya, katanya buatan Cina katanya zaman dahulu, tapi bukan Cina zaman sekarang, bukan produksi Cina zaman sekarang, tapi produksi keramik Cina zaman dahulu. Coba kita cari lagi, siapa tahu kita menemukan.
Pak, itu ya. Di sini katanya dulu tempat perkampungan, teman-teman. Perkampungan orang-orang zaman dahulu. Nah, kelihatan nggak? Sekarang jadi lahan jagung. Mas Popo mual-mual ternyata. Nah, ternyata tadi saya sok tahu, teman-teman. Ternyata tadi bukan lokasi yang dulunya tempat pemujaan itu, tempat sandinya. Ternyata yang sebenarnya adalah di sini. Tuh, view-nya bisa terlihat Desa Kedonsari. Bisa terlihat dari sini. Jadi konon katanya, teman-teman, di sini tuh tidak pernah dibangun seperti bangunan waktu zaman-zaman ya sekarang-sekarang ini. Cuman banyak sekali ditemukan batu bata seperti batu bata cetakan zaman dahulu. Seperti itu. Maka kemarin disimpulkan bahwa di sini dulu sempat ada peradaban, teman-teman. Tuh, Mas Popo menemukan batu bata. Yang jelas batu bata itu dicetak ya. Bata lagi. Dan teksturnya beda dengan batu bata buatan zaman sekarang. Batu batanya lebih lebar dan lebih tebal. Seperti untuk bangunan-bangunan candi itu, teman-teman. Dan di sini panas sekali ternyata. Jadi petani-petani di sini itu menumpuk batu-batu kayak gini nih, teman-teman, supaya tidak mengganggu proses mereka menanam jagung. Jadi batu-batu yang dulu memenuhi daerah sini itu dikumpulkan terus ditumpuk seperti ini. Nah, kita nemu batu bata itu dari tumpukan-tumpukan yang dikumpulkan sama petani ini.
dulu kan tersebar di sini. Digali, setiap gali nemu batu bata ditumpuk, menemu bata-bata ditumpuk. Bisa jadi tanpa sadar kita itu atau orang-orang itu menggali, merusak, tidak sengaja merusak bangunan-bangunan atau pondasi-pondasi zaman dahulu. Jadi tinggal digali, nemu batu ditumpuk, gali, nemu batu ditumpuk, seperti itu. Makanya kita banyak menemukan tumpukan batu bata cetakan zaman dahulu di sini. Tapi bentuknya sudah ditumpuk-tumpuk sama batu-batu yang lainnya yang tersebar di sini, teman-teman. Ya, jadi tim arkeolog Napak Tilas Kendal juga sudah mengkonfirmasi kalau di sini benar-benar dulu memang ada bangunan. Zaman dulu sekali. Ada bangunan dan bekas-bekas batu bata yang ditemukan juga di sini. Mereka juga sudah mengonfirmasi kalau itu batu bata memang buatan zaman dahulu. Ayo kita cari lagi, siapa tahu kita menemukan serpihan-serpihan atau peninggalan-peninggalan zaman dahulu. Masih bersama Mas Popo Angkringan PX Channel dan Mas Rofik IKG Channel dan saya sendiri Ilul Adnan aka Mas Bejo di El Bejo channel YouTube. Yo, sekarang kita lanjut jalan lagi menuju titik utama bangunan candinya. Yang tadi itu sepertinya bangunan pemukimannya, teman-teman. Jadi yang tadi bukan candinya ya. Ini baru yang diprediksi oleh teman-teman dari arkeolog. Itu diprediksi di sini dulu memang ada bangunan candi, makanya ditemukan struktur batu bata buatan zaman dahulu kala. Nah, ini dari sini Kota Wari terlihat jelas sekali, teman-teman. Nah, nanti kita lihat kita menemukan apa aja di sini. Nah, kalau pintu ini seperti dibuat jalan ini kita kurang tahu juga, ini buatan baru-baru ini dibuat oleh petani atau ini memang batu yang disusun untuk jalan masuk ke tempat pemujaan, teman-teman. Nggak tahu juga ini. Cuman di sini ini tidak dirusak ya. Dan itu ada batas wilayah tadi yang masih terbuat dari batu. Nah, ini yang masih terbuat dari batu. Lah, ini gantinya yang baru ini yang agak tinggi ini. Nah, sekarang kita menuju di tempat yang diprediksi adalah tempat pemujaannya, tempat persembahan orang-orang zaman dahulu. Nah, ini teman-teman sudah nyampe di sini. Nah, ini.
konfirmasi juga kalau ini memang dulunya adalah tempat sesembahan, tapi dikonfirmasi dari pihak kelurahannya tidak tahu. Tapi yang jelas di sini masih sampai sekarang masih banyak orang-orang juga yang bertapa atau memberikan sesembahan di tempat itu, teman-teman. Ya kalau bisa jangan dilakukan ya. Soalnya mau nyari apa di sini? Mau nyembah siapa? Kok di tempat-tempat seperti ini? Kan begitu, lebih bagus beribadah di tempat ibadah agamanya masing-masing, itu malah lebih bagus daripada beribadah di bukit seperti ini. Nyembah apa kan nggak tahu kita, yang dicari apa nggak tahu. Itu aja. Mungkin mereka mengikuti ajaran nenek moyang zaman dahulu juga, bisa jadi ya. Semua kan tergantung dari diri kita masing-masing, tapi kalau bisa jangan. Kita hanya mengeksplor saja, menikmati aja, mencari bahwa peninggalan nenek moyang kita itu ada di daerah sini, dan semoga saja bisa dirawat dengan baik. Ayo kita cari lagi tempatnya, siapa tahu masih bisa menemukan tempat-tempat yang menarik lagi, yang masih bisa kita ungkap bersama teman-teman kita IKIK Channel dan Angkringan PX Channel. Dan jangan lupa subscribe channel saya juga, El Bejo. Jadi setelah kemarin dikonfirmasi sama teman-teman dari IKIK Channel dan Angkringan PX Channel, setelah diupload di YouTube, selang beberapa hari katanya terus didatangi sama orang, teman-teman, untuk memberikan sesembahan di sini. Nah, makanya kita bisa lihat di sini ada rokok sama koin 500-an, 2. Di sana juga ada minuman 2, ini nggak tahu, teh sama kopi kayaknya, dan ketupat sama lepet sama uang koin juga. Nah, kita nggak tahu juga mereka ini ritual apa. Yang jelas sebetulnya bukan seperti ini yang kita harapkan. Jadi kalau ada bangunan zaman dulu ya kalau bisa dirawat, dijaga, dan tidak menjadi tempat sembahan. Ya cukup saja, cukup nenek moyang kita aja yang menyembah. Hal-hal semacam ini kita jangan. Seperti itu. Tuh, banyak minuman-minuman di sini. Sepertinya ada orang bertapa di sini. Nggak tahu nyari apa. Nih. Ini juga masih terlihat pondasi-pondasinya, pondasi batu-batuannya. Dan katanya di bawah lagi masih ada pondasi yang lebih jelas lagi, teman-teman. Tapi terhalang sama tanaman jagung ini. Kalau kita masih bisa nembus ke bawah, coba nanti akan terlihat bangunan apa, pondasinya seperti apa.
ning menjembatani, terus Mas Fikri lapor ke pemerintah kabupaten dan ditindaklanjuti. Pemerintah kabupaten menemui dari perangkat desa, pihak desa, terus menginformasikan bahwa ada sebuah situs di sini. Tapi untuk pengkajian lebih dalam nanti arkeolog dari Jakarta yang bisa memastikan ini apa. Jadi dari pusat langsung turun ke sini ya. Nah, untuk pemerintah desanya itu masuk desa mana nih Pak? Ini masuknya desa Penyangkringan, Penyangkringan ya? Kedonsari. Soalnya kan Sari. ini kan kedon, Ya. ada sumur, Betul, Pak. peninggalan sumur bekas sumur, sama di sana kan ada bekas kuburan Satu ya. kuburan pemakaman umum tapi sudah mati, sudah kuno. Ini kalau kita tarik lurus itu Kedonsari ya? Kedonsari. Nah, Kedonsari. Pasar Wilayah 2 lah gitu. Kalau kita tarik lurus ke utara sana ya guys. Dan di sekitar sini ini tempat paling tinggi. Jadi Paling puncak tinggi. tertinggi di Sekitar sini. sekitar sini ya. Kalau ke sana lagi udah masuk hutan ya Pak. Hutan. Ini Mas Bejo mendengar ini gimana Mas Bejo? Cukup antusias, jadi kita ya penasaran, pengen lihat aja gimana letaknya, gimana struktur bangunannya. Soalnya kan baru pertama kali ini juga saya ikut dan menyaksikan langsung bentuknya itu seperti apa. Dan mumpung belum terjamah orang banyak dan belum tahu sebetulnya ini tuh peninggalan era mana, itu yang bikin penasaran. Jadi ya cukup antusias, cukup seneng. Semoga kita bisa mengungkap, kedepannya mengungkap ini tuh peninggalan era kerajaan apa atau peradaban tahun berapa. Iya. Gitu. Kita juga masih penasaran ya. Terus tanggapan Pak Opek tentang ketiga kalinya ini ya? Ya. 3 kali ini kesini terus menemukan itu ada sesembahan gitu. Itu gimana tanggapan Pak Opek? Ya itu memang biasa kearifan lokal masyarakat kita sih, kalau ada tempat kuno dan keramat biasanya dibuat ya untuk doa atau mungkin untuk minta apa itu memang sudah jadi kebudayaan sih, tidak bisa dilarang atau yang penting kan tempat ini tetap bisa lestari dan dimanfaatkan sebaik mungkin, tidak rusak dan tidak disalahgunakan ya. Ya mungkin itu yang menaruh sembahan itu mungkin dari sesepuhnya desa Penyangkringan ya mungkin ya. Ya termasuk mungkin dalam rangka nguri-uri Ya ngeri-ngeri juga bisa, mungkin dari perangkat desanya ke sini tanpa pemberitahuan dari Mas Ropek atau gimana. Jadi kan Mas Ropek ketiga kalinya ke sini kan kaget ada itu. Kemarin-kemarin kan belum ada. soalnya saya sendiri pribadi kalau sudah tak laporkan dan di pemerintah sih sudah ayem lah, Ayam ya namanya. sudah Terus dipasrahke pasrahke. sama yang berwenang, yang mengerti lah dalam hal kayak gini tuh. Jadi kita akan lanjut lagi, mungkin kapan kita akan menelusuri ke bawah sana ya guys. Ke bawah sana. Jadi ini menurut pandangan kami bertiga itu seperti jalan ke bawah. Nah di sini tuh pusatnya di sini guys. Sini kita terhalang oleh tanaman jagung ya. Ini punyanya dari perkampungan sini. Ya alhamdulillahnya tuh jagungnya subur-subur guys. Setelah panen nanti kita bisa ke bawah teman-teman. Mungkin ya ini kurang lebih karena mertua saya ngopeni jagung, nandur jagung ya kurang lebih ini 3 mingguan lagi panen. Cuman ininya belum dipotes, nunggu sampai garing. Nunggu sampai garing. Biasanya ya kurang lebih 1,5 bulan ini. Tapi misor kan